Tunjukkan nih, kawin kok pesta. Pesta itu beda sama kawin. Aduh, enggak, gua tunjukkan dulu, gua tunjukkan. Itu dia. Kawin ya, gua tunjukkan kawin nih. Enggak, Anda jangan berbohong. Boleh Anda ngomong, kita buktikan dulu kawin. Kawin KBBI. Ya, sabar, setelah itu Anda boleh. Ya. Teman-teman kita lihat nih teman-teman ya. Bahwa yang di ayat teman-teman kita lihat, kita perhatikan. Sabar brother. Ini saya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin memiliki beberapa arti yang terkait dengan pernikahan dan hubungan seksual. Secara umum, kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri atau menikah. Ya. Kawin juga bisa berarti melakukan hubungan seksual baik untuk manusia maupun hewan. Nah, Anda mengatakan kalau Yesus kawin sama laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara Yesus kawin sama laki-laki, saya tanya? Oke, sudah. Oke, sudah. Justru itulah kelemahan IQ-mu, saya jelaskan. Kelemahan IQ, saudara. Orang kitabnya sendiri yang bilang Yesus kawin. Jangan potong. Oke, silakan, silakan. Di dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana? Di mana ayatnya? Saya tanya. Di mana ayatnya di surga tidak ada kawin mengawin? Di mana? Untuk apa? Iya, ya. Di mana ayatnya, brother? Di mana ayatnya? Sabar. Itu makanya. Di mana ayatnya? Iya, sabar. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya tidak ada kawin mengawin di sorga? Memerintah bersama dia di sorga. Di mana ayatnya tidak ada kawin mengawin di sorga? Saya tanya. Di mana ayatnya tidak ada kawin mengawin di sorga? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya tidak ada kawin mengawin di sorga? Itu di mana ayatnya? Nanti saya buka. Di mana? Bu, saya lupa. Coba. Saya lupa. Dicari dulu. Diingat-ingat dulu. Saya sebutkan kata-kata. Enggak. Dibaca. Ayat berapa? Tidak ada kawin mengawin. Tapi mereka manusia hidup sama seperti malaikat di sorga. Nah, teman-teman perhatikan pelan-pelan ya. Nah, dia sudah mengatakan pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Itu bukan sorga. Di dalam Islam yang namanya hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Itu manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, namanya hari kebangkitan. Di dalam Islam juga tidak ada kawin mengawin pada hari kebangkitan, tidak ada. Semua manusia digiring, semua manusia digiring. Aduh, sabar dulu brother. Hari kebangkitan. Sabar dulu. Teman-teman. Kalau disuruh masuk surga, orang domba kita yang satu ini tidak bisa membedakan antara sorga dan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan atau olam haba, dengarkan. Tidak bisa kau sama. Di dalam olam haba, di dalam hari kebangkitan memang tidak ada kawin mengawin. Di dalam Islam juga hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Kalau kawin di sorga ada. Yesus Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin di sorga. Kerjaan kami orang Kristen di sorga, dia terlalu nekat. Bukan ngesek. Aduh, memang sungguh berat saudara. Jadi anak-anak domba-domba dungu ini tidak bisa membedakan antara kebangkitan dan sorga. Kita percaya dengan ucapan Yesus yang kita cintai. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, melainkan hidup seperti malaikat-malaikat di sorga. Ini ada dua perbandingan. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, melainkan seperti malaikat di sorga. Tuh, ada hari kebangkitan, ada sorga. Hari kebangkitan dan sorga dua hal yang berbeda. Kalau dalam Yahudi namanya olam haba, alam haba itu yang akan datang. Kalau dalam Islam itu namanya akhirat.
pada hari kebangkitan, bukan di sorga dudul, namanya Yaumul Ba'as. Nanti kita digiring kepada Yerusalem baru, namanya Padang Mahsyar. Dalam Islam juga tidak ada kawin mengawin pada hari kebangkitan. Mereka ini bodoh-bodohnya minta ampun loh, membedakan kebangkitan dengan sorga aja nggak becus. Padahal hari kebangkitan dan sorga itu dua hal yang berbeda. Tetapi kita kasih apresiasi karena yang bersangkutan sudah mengakui kalau Yesus menikah di sorga dengan laki-laki dan perempuan Kristen. Mana cari lagi? Mana debater Kristen yang paling pintar? Membedakan hari kebangkitan dan sorga aja nggak becus. Padahal di ayat itu dikatakan, Yesus yang kita cintai mengatakan pada hari kebangkitan pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, melainkan seperti malaikat di sorga. Tuh ada kebangkitan, ada di sorga. Jadi kebangkitan itu bukan sorga dudul. Kebangkitan itu ya kita ketika bangkit dari alam kubur kita. Kalau dalam Islam namanya Yaumul Ba'ats. Ketika sangkakala ditiup yang kedua atau yang ketiga, saya lupa ya. Mohon maaf para ustadz kalau ini tolong diralat. Ketika kita dibangkitkan pada tiupan yang kedua sangkakala, itulah hari kebangkitan. Dalam Islam namanya Yaumul Ba'ats. Bukan sorga dudul. Cari debater Kristen yang paling hebat. Membedakan hari kebangkitan dengan sorga aja nggak becus. Jangan sebut nama orang di sini. Kalau kalian mau debat, kalau kalian mau melihat saya debat dengan siapapun, di share, di posting ulang, di tap layar, biar FYP ya. Semua orang Kristen, debater Kristen nggak ada yang berani sama saya loh. Coba cari satu nama debater Kristen yang berani debat dengan saya tunggu. Nggak berani mereka. Kalau berani ya tinggal naik aja. Ya, kalau berani tinggal naik aja. Yang teman-teman muslim tolong tap layar, diposting ulang. Bang, saya nggak punya ilmu bang, pengen berkontribusi, di share ulang, di tap layar. Buat teman-teman Kristen yang hadir, kalian daripada ini di report aja akun ini ya, ditombak, bawalah 1000 orang nge-report akun ini. Coba dibawa 1000 orang, saya pengen tahu nih rungkat apa enggak. Nah, cari debater Kristen yang paling hebat. Yang muslim kalau mau bertanya silahkan naik, syaratnya open cam ya. Sarang walit juluk enggak ya? Silakan open cam, brother. Halo. Open cam, brother. Jangan live di TikTok terus, cari kerjaan, nabas kayo apa. Bodat toh. Bodat. Dasar bodat. Naik malah sok nasehati lu. Sini cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Saya pengen tahu. Ya, adakah debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya? Kalau ada silakan naik. Nah, ngatur hidup orang. Teman-teman muslim yang belum bergabung tolong lop oren ya. Lop oren, tap layar. Terima kasih yang sudah tap layar, terima kasih yang sudah lop oren. Cari debater Kristen yang kalian anggap hebat, suruh ke sini. Ingat, saya tidak pernah keroyokan. Saya tidak pernah menaikkan muslim yang lain ketika saya berdebat. Tidak pernah saya dompleng atau ada yang nge-backup.
Misalnya saya lagi debat, saya naikkan Bang Juma, Bang tolong Bang aku kalah Bang, hadapi enggak? Ya, aku debat sendiri, kamu naik satu orang sampai selesai aku sendiri. Enggak pernah saya dompleng atau saya misalnya merajuk, enggak pernah. Cari debater Kristenmu yang paling hebat, suruh naik ke sini. Mau pendeta, mau pastor, mau kardinal, mau paus, boleh silakan kita diskusi ilmiah. Jangan sebut nama di sini. Kalian bisa langsung share ke orangnya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Kalian bisa share ke berbagai macam platform, baik WhatsApp, baik TikTok, baik email, baik SMS, itu ada. Ya. Begitu teman-teman ya. Jangan disebut nama di sini, percuma. Kalian sebut nama di sini orangnya belum tentu dengar, tapi kalau kalian langsung share DM ke orangnya, minimal mereka membacanya. Minimal ada notifikasi masuk ke komalnya, ke akunnya. Kalau disebut namanya di sini tidak ada guna dan tidak ada arti. Saya manusia biasa, saya bukan malaikat, saya bukan orang soleh, saya ini debater. Saya bisa kalah debat, bisa banget. Kita ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak. Semua gading itu retak. Ya. Tapi debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya dengan tema betulkah Yesus poligami? Debater Kristen mana yang mampu mengalahkan saya debat tentang konsep ketuhanan? Debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya dengan konsep keselamatan? Coba cari. Ya masa kalian kalah sama saya, Otan? Untuk Otan, daripada kalian nggak ada kerjaan, di report akun ini, ya, di report. Coba rungkat apa enggak? Nah, yang Muslim boleh naik Bang, boleh, silakan open cam naik. Jangan bertanya lewat DM teman-teman ya. Bang, ini Yohanes ini itu artinya apa Bang? Jangan naik, tanyakan, biar yang lain juga tahu, memahami dan mendapatkan ilmu dari apa yang Anda tanyakan. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya tidak mampu, silakan tanyakan ke yang lainnya. Begitu teman-teman ya. Tap-tap layar. Kalau ada Kristen yang berani, silahkan cari debater Kristenmu yang paling hebat, yang paling beringas, yang paling hebat lah, pokoknya siapapun. Yuk kita ini apa ini oke, cari. Ayo kan. Yang Muslim kalau mau naik silahkan, yang Kristen kalau mau naik silahkan. Yang Kristen kalau mau apa namanya itu nge-report boleh. Kalau dulu kan aku bilang teman-teman Kristen janganlah main report, debat ya debat aja. Sekarang buat netizen Kristen yang mau nge-report akun ini silahkan. Gitu ya. Yang Muslim daripada diam aja, tap-tap layar, diposting ulang. Kita tidak tahu loh, orang dapat hidayah dari mulut dan lisan siapa. Ya, bukankah di dalam Al-Quran at-ta'awanu alal birri wa taqwa, ya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jangan saling tolong menolong dalam hal kejahatan. Boleh jadi Allah ridho dengan Destiny, terima kasih. Boleh jadi Allah ridho dengan tap-tap layar Anda. Boleh jadi Allah ridho dengan share Anda sehingga Allah memasukkan Anda ke sorga karena tap-tap layar. Kita tidak tahu loh Allah ridho dengan amalan mana. Makanya jangan pernah meremehkan amalan apapun, sekecil apapun. Gitu teman-teman. Ini tema yang sungguh sangat berat loh ini. Ya, kalau misalnya ada Kristen, Bang, jangan tema itu Bang. Ayo tema Yesus tidak disalib, boleh. Mau tema Yesus tidak disalib, boleh. Ya, mau tema Paulus adalah Yahweh, boleh. Ya, jadi saya tergantung Anda. Anda mau tema mana? Tapi tema-tema yang saya unggulkan ya. Yesus menikah,
Betulkah Yesus menikah? Betulkah Yesus tidak disalib? Konsep keselamatan ini, coba kalian pilih dari ketiga tema ini mana yang paling kalian kuasai. Bang Juma mantau di YouTube, maksudnya gimana nih? Bang Juma mantau di YouTube. Ya aku dapat ilmu dari Bang Juma. Ilmunya ini teman-teman. Aku kan gak berani bahas dua Kristus karena aku gak punya ilmunya gitu kan. Tapi Bang Juma ini luar biasa ya. Beliau ini dikaruniai oleh Allah hikmat sehingga tahu aja ayat-ayat yang saya sebelumnya nggak tahu gitu loh. Ini ayat yang Bang Juma kasih waktu debat, aku tuh terpukau ini. Ternyata ini teman-teman ya, kita bahas ini nih. Paulus adalah Mesias dan Bapa. Nih saya tunjukkan. Teman-teman baca, teman-teman bisa cross check langsung ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 21-22. Dalam terjemahannya itu ada Yesus loh. Yesus adalah Mesias. Dalam original teks Greek koinenya nggak ada Yesus. Ternyata Paulus mengaku sebagai Mesias. Kalau kalian tidak percaya ya silahkan kalian buka sendiri, silahkan kalian cek sendiri ya. Itu tidak ada di situ, tidak. Itu si Paulus itu yang Mesias. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9:22-21 itu nggak ada kata Yesus. Itu Paulus. Saya kan nggak mau percaya begitu aja ya. Saya coba cek bener nggak nih kata Bang Juma nggak ada kata Yesus. Loh, kok di dalam bahasa Yunaninya nggak ada Yesus? Kita buka nih. Ini teman-teman ya, ini Bang Juma ilmunya ada aja gitu hal yang baru ya. Kita lihat nih. Aku tuh nggak berani. Aku nggak berani bahas Paulus adalah Mesias karena aku belum punya data. Kemarin saya lihat di roomnya siapa gitu. Kata Bang Juma ada Mesias, si Paulus adalah Mesias. Kata saya di mana ayatnya nih? Ternyata di sini teman-teman. Teman-teman boleh cross check sendiri. Ini era digital. Ini bisa download aplikasi Bible Interlinear, bisa dilihat di Bible Hub. Kita lihat nih. Kenapa saya sekarang berani bahas dua Kristus? Karena saya sudah dapat ilmunya. Kalau kemarin-kemarin aku masih belum ini ya, belum klik gitu, maksudnya belum pas momennya. Nah sekarang udah pas ini momennya. Nih teman-teman lihat di sini. Ternyata si Paulus itu, jadi si Paulus itu mengaku sebagai Mesias kepada orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik. Nih, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Nandar, itu bukan gitu bunyinya Nandar, bahwa Yesus adalah Mesias. Coba kita cari dalam bahasa Yunaninya, ada nggak kata Yesus? Saya baca dalam bahasa Yunaninya, teman-teman dengarkan baik-baik. Kalau nggak percaya silakan cek Bible Hub ya. Ini saya bacakan bahasa Yunaninya. Saulos de malon ene duna mauto kai sunehunen taus Yudaios. Yudaios itu Yahudi ya, ini mengacu kepada di sini Yahudi. Dalam bahasa Yunaninya itu Yudaios taus katoi kontas en Damasko. Damasko itu di sini nih, Damsyik. Nah, udah. Jadi terjemahannya Yunani ini sudah ke sini ya, Damsyik ya. Di sini Damasko ya. Ini delta, alpha, meta, Damasko. Sampai sini nih. Kita lihat nih, ada nggak kata Yesus? Saya bacakan ya. Sumbi bason hoti hautos estinho Kristos. Mana ada kata Yesus di sini? Ternyata terjemahan yang benar adalah akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Kristus. Makanya benar kata Bang Juma, kalau Kristus itu ada dua. Yang satu Kristus Yesus, yang satu Kristus Paulus. Ini data loh, kalian cek sendirilah. Kalian cek sendiri dalam bahasa Yunaninya di Bible Hub, atau saya tunjukkan aplikasinya ya.
Saya tunjukkan aplikasi yang kalian bisa download di Play Store. Biar tidak omon-omon, biar kita tidak dikatakan fitnah, ya. Betul nggak sih Paulus mengaku kalau dirinya adalah Mesias? Makanya Yesus bilang, waspadalah terhadap Mesias palsu. Nah teman-teman, ini saya kasih tahu aplikasinya. Bentar ya, saya kasih tahu aplikasinya. Hebrew. Nih teman-teman ya, teman-teman nanti download di Play Store. Kita buktikan. Nah ini nih, saya tulisnya gini nih, Hebrew Interlinear Bible, Hebrew Greek Interlinear Bible. Kita buka nih ya, ini di Play Store nih. Coba kalian cek sendiri ya. Kita buka, sebentar. Nah ini, kalian cek sendiri, ada enggak kata Yesus? Ada enggak di sini kata Yesus? Coba nih. That this is the Christus. Ternyata si Paulus ini adalah Kristus, mengaku dia sebagai Kristus. Enggak ada kata Yesus tuh. Ya, Damaskos, ya. Proving that this is the Christ. Si Paulus mengaku sebagai Kristus di situ. Cari debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Di mana itu kata Yesus? Kenapa ada terjemahan Yesus di situ? Diambil dari bahasa Yunani yang mana? Makanya Al-Quran dengan tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah. Bagaimana kalian sanggup mengalahkan saya? Ibrani nggak becus baca, Yunani nggak becus baca, Al-Quran nggak becus baca. Oh nandar Ibrani hafalan, oh nandar Yunani hafalan. Mari kita debat offline. Mari kita debat offline. Saya tantang Esra Soru, saya tantang Bambang Nursena, saya tantang Rita Wahyu. Mari kita debat offline. Sebelum kita debat, kita adu baca Ibrani, Yunani, dan Quran. Kepada debater Muslim dari Kuningan, Jawa Barat, silakan naik ke podium untuk kita tes bacaan Ibraninya. Silakan saudara baca di dalam pasal 2 Korintus 12 ayat ke-16. Jadi penentuan ayat yang diminta dibaca itu bukan dari kita sendiri ya, oleh moderator atau oleh lawan debat kita. Silakan dibaca. Mang meng mong, mang meng mong, mang meng mong, mang meng mong. Wah, tepuk tangan buat debater Muslim dari Kuningan, Jawa Barat. Kepada debater Kristen atas nama Pendeta Dr. Esra Soru, tepuk tangan. Silakan dibaca Galatia 5 ayat ke-19. Bebo, waduh, malu itu, malu pasti. Kalau saya nggak bisa, saya yang malu. Kalau dia yang nggak bisa, coba ini aja deh. Kalian kalau mengidolakan Mel Atok, Edi Sidabutar, siapapun lah ya, saya menantang debater Kristen debat offline, 1 lawan 1. Saya nggak mau 2 lawan 2. Kalau 2 lawan 2, nanti kalau dia nggak bisa, di backup sama kawannya, ditolong sama kawannya. Biasanya gini nih, misal saya debat 2 orang nih, saya misalnya sama Esra Soru. Esra Soru, tolong dipahami, tolong Anda cari kisah para Rasul 9:22 di mana kata Yesus. Bingung kan ya? Bingung. Kemudian nanti di backup misalnya sama Bambang Nursena. Saudara Nandar, saya mau bertanya. Akhirnya ditutupi pertanyaan saya dengan malah bertanya, atau saya tanggapi yang di awal ya dulu ya. Nah begitu. Kalau debat 1 lawan 1, lu malu semalu-malunya. Kalau gue malu semalu-malunya. Jadi kalau untuk membuktikan saya bisa atau tidak baca Ibrani, hafalan atau tidak, debat offline. Ya, kita bahasa Ibrani saya punya, kita bahasa Yunani saya punya. Mana ya? Nih, Pak Pendeta Esra Soru, Anda doktor? Iya, saya doktor. Saya sekolah tinggi teologi
doktoral sudah saya selesai, desertasi sudah saya selesaikan. Baik, silakan Pak Pendeta. Ini saya punya Brit Hadasah, Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Silakan Pak Pendeta baca. Waduh, malu itu teman-teman. Makanya sampai kapanpun mereka nggak bakal berani debat dengan saya. Coba kalau ada berani, saya siap malu bener. Ya, tapi Anda juga harus siap malu. Coba, apalagi si Edis mah apa? Ditanya Bible nggak paham. Cari debater Kristen yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Yunani. Kalau nuduh saya hafalan, mari kita permalukan di dunia nyata. Ayo kan. Kurang apa lagi kan? Hah? Kurang apa lagi? Kepada udah gelar doktor nanti malu. Aduh, itu pasti itu jemaat kolap itu. Yonatan Nandar, sarjana hukum, magister hukum. Loh, doktor teologi kalah sama sarjana hukum. Kan malu saudara. Aduh. Kepada Profesor Doktor, kepada Yonatan Nandar, SHMH, silakan dibaca. Loh, kok yang sarjana hukum yang ngerti Ibrani? Waduh, itu pendeta, para jemaat pasti kolaps nih. Waduh. Saya tantang Esra Soru lah. Pak Esra Soru, bukan saya pintar, bukan saya sok jago. Kalau saya kalah debat, itu hal yang wajar. Kalau Anda kalah debat juga itu hal yang lumrah. Mari kita debat. Saya pengen tahu nih, mau di Jakarta boleh, mau di Papua boleh, mau di Amerika boleh. Kita debat 1 lawan 1. Ya. Temanya mau apa? Mau nubuatan boleh, mau ketuhanan boleh, mau Yesus itu disalib atau tidak boleh. Saya pengen tahu nih. Ya kan? Nah, coba cari. Kalau ada Kristen yang mau mensponsori, ayo. Kalau ada Muslim yang mau mensponsori, udah nggak usah rame-rame lah. Sewa kafe atau apalah ya, hotel yang satu room aja, satu kamar gitu kan, ada kamera atau apa, udah di situ aja. Nggak usah kita terlalu karena saya dengar kalau debat dunia nyata itu bisa ratusan juta teman-teman. Udah kita nggak usah terlalu mewah lah, sewa kamar kecil, nggak usah lah ada penonton, nanti lewat online aja penontonnya. Debatnya offline, penontonnya online gitu, kayak Koh Doni sama pendeta tuh, udah gitu aja. Kalau berani loh ya, pasti gak bakal berani karena mereka itu beneha targum semua. Coba cari oten yang pintar. Aduh, hehehe. Tap layar guys, sebentar ya, ada WhatsApp ya.
Jeder kon. Coba. Aduh, apa ini? Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman muslim maupun Kristen yang mau bertanya silahkan. Buat teman-teman Kristen yang mau nge-report akun ini silahkan. Ya, ini orang-orang India ngapain sih ngajak-ngajak PK? Aduh, orang India semua ini ngajak-ngajak PK ini ngapain tuh? Jangan ganggu. Jadi teman-teman, aduh, ganggu aja orang-orang India ini. Coba. Oke teman-teman, Oten nggak ada yang sanggup, nggak ada yang berani sama saya. Coba. Kalau anda misalnya anda jemaatnya Esra Soru ya, coba Pak Esra ditantang debat sama Yonatan Nandar, tapi debatnya bukan debat biasa Pak Esra. Pak Esra, nanti sebelum debat Bang Nandar minta kita adu baca Ibrani dulu sama Yunani. Jadi Pak Esra atau Bang Nandar yang menguasai Ibrani dan Yunani, karena Oten bilang Nandar hafalan, Nandar Yunani hafalan, katanya Ibrani hafalan. Yuk. Jadi kalau saya malu semalu-malunya. Kalau Esra Soru malu ya, dia malu semalu-malunya. Coba berani nggak? Kalau Esra Soru nggak berani, coba siapapun lah nggak apa-apa. Pendeta mana? Ya, tapi yang pendeta ya, bukan jemaat ya. Pendeta, biar malu sekalian gitu jemaatnya. Pendeta mana di Indonesia yang bisa baca Ibrani, yang bisa baca Yunani, kita diskusi. Sebelum diskusi kita adu baca dulu. Nggak usah lah yang mewah-mewah. Ya, yang penting saya mah kalau misalnya debatnya di Jakarta, yang penting ada ongkos pulang pergi, ada penginapan sudah. Debatnya di kayak Kohdondi aja, misalnya kayak kafe lah atau apalah ya. Ada kamera. Nah, nanti kamera muslim harus ada. Kamera Oten ada gitu. Nanti biar malu sekalian malu gitu loh. Karena kalau di hotel ruangan ada makan-makannya, ada tiketnya, itu biasanya mahal. Itu ada 50-an juta ke atas teman-teman. Kecuali ada miliarder nih, gak apa-apa bang, saya sewa hotelnya, Mbak Riu. Ya kalau ngeluarin uang sendiri buat debat ngapain? Sudah ngasih ilmu, masa kita harus ngeluarin duit? Enak aja. Coba cari pendeta mana gitu. Saya siap malu nggak apa-apa. Saya ini bukan orang hebat loh. Kalau kita kalah kan kita belajar dari kekalahan. Kalau kita salah kita belajar dari kesalahan. Nah sebaliknya juga begitu. Pendeta kalau kalah itu bukan hanya belajar dari kekalahan, menanggung malu para jemaat. Coba ada nggak yang berani? Coba pendeta mana yang berani sama saya? Oke, ada Pak Pendeta Michael. Sudah naik Pak Pendeta Michael. Pak Pendeta Michael, silakan open cam. Silakan Pak Pendeta muda. Aku tanya benar atau enggak? Malah nyetel TikTok lagi. Nggak usah nonton yang lain. Udah ini ada saya. Ya? Malah balik kamera. Balik wajahmu Pak Pendeta. Malah begitu. Jadi aku bacakan woi. Alcongor, namamu Alcongor makalahnya. Aduh, gua turunin ya, gak jelas nih orang pendeta nih, malah ini ya, malah nampilin orang lagi live. Gimana sih pendeta? Memang Anda sungguh sangat botol. Ya, ini temanya nih, Paulus adalah Mesias. Betulkah Paulus adalah Mesias dan Bapak? Ya, pendetaannya begitu. Pendetanya aja nggak berani sama saya, malah nampilin debatnya orang. Waduh.
Sebentar teman-teman ya. Gangguan mulu nih. Sorry ya. Aku mau isi pulsa dulu. Kuotaku habis ini. Aduh teman-teman. Sebentar ya. Kuotanya tinggal 7 MB ya. Ntar aku mau beli kuota dulu. Perasaan baru ngisi kok udah habis aja 75 MB lagi. Sebentar ya. Aku ngisi kuota dulu. Ada aja. Oke, sudah ini. Sudah saya isi kuotanya 200 giga. Di sini belum ada wifi. Ya, ini tuh kampung, belum ada wifi. Saya ke Indohome nggak ada jalurnya. Jadi buat pulsa aja sebulan itu saya itu 500.000. Nah, teman-teman, buat pulsa aja saya 500.000. Itu uang sendiri. Nggak ada yang nawarin, Bang Nandar, uang pulsa saya tanggung, kuota nggak ada nih, nggak ada yang nawarin nih. Teman-teman ya, kita dakwah harus berjuang lah. Kalau nggak ada yang nawarin ya uang kita sendiri. Baik, Jakana open cam. Halo, assalamualaikum, Bang. Open cam, baik Muslim maupun Kristen, silakan open cam. Saya Kristen tulang, Bang. Iya, silakan Anda open cam, Bapak. Saya Muslim tulen, Bang. Alhamdulillah. Iya, mau Muslim tulen, mau Kristen, silakan open cam. Di sini roomnya wajib open cam. Silakan open cam. Sabar. Ya, silakan. Ya, gimana Pak? Iya, Duduk Pak. Pak. Duduk Pak. Di sini disaksikan oleh 100 orang Pak. Oke bang, saya di Papua ini bang Nandar. Saya Iya. penggemarnya beratnya Bang Nandar, Yonatan Nandar. Siap, makasih ya. Doakan saja Pak. Ini bersama ini bang, bersama saya punya sonator. Oke. Waduh, hormat kakak. Senator yang dari Papua bang, senator yang dari Iya. Papua. Pak Jakana, ini di open cam aja nah. Itu Kristen atau Muslim? Kalau saya Muslim bang, kalau Enggak. saya punya senator itu dia pengikut Yesus palsu. Awas nanti marah loh, bahaya. Aduh. Biar begini guys. Jangan Bang, ya, jangan kita main api di situ. Bahaya. Tidak bang, aman itu aman. Ini bang, saya tanya ke saya, kan saya sudah 3 hari belajar dengan saya punya senator. Itu Yesus itu manusia Ya. atau Tuhan? Atau senatornya kita diskusi yuk bareng yuk. Dia tidak tahu bang, dia pedalaman jadi. Oh, dia pedalaman, dia Kristen ya. Didakwahi lah Saya supaya tanya. beliau bisa masuk Islam. Saya sudah bimbing bang untuk 60% sudah mau masuk. Gimana? Didakwahi terus. Apa? Oke. Data apa yang Anda butuhkan? Pertanyaan apa yang Anda mau sampaikan? Biar saya kasih jawabannya. Apa? Jadi begini bang, saya tanya siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Mereka tidak bisa jawab. Ini Anda mau ngetes atau mau bertanya nih? Itu saya pertanyaan ke mereka, tapi mereka sampai detik ini tidak bisa jawab. Jadi saya diam saja. Jadi Anda nggak mau bertanya nih? Cuma begini bang, kalau mau blender ini oten ini silakan bang, saya di bawah. Nggak ada otennya? Kalau ada oten di blender saja bang, jangan tanggung-tanggung, gas saja. Senator aja saya bisa islamkan. Ya baik. Oke.
Kalau bisa diturunkan saja saya bang. Nanti kalau ada oten yang ngel, nanti saya mainkan. Kalau Bang Nandar kan ilmunya dengan saya kan, Bang Nandar lebih jago daripada saya. Enggak lah, enggak saya enggak lebih jago. Saya biasa aja. Cuma itu bang. Kalau oten berprinsip di situ itu Yesus itu kan manusia, dia berak dengan kencing itu kan Tuhan. Tidak mungkin. Abang ini asli mana sih? Berak. Mohon maaf, abang Ya. ini asli mana? Asli mana? Saya asli Gorontalo bang. 99% itu Muslim. Enggak, saya baik. Tapi abang ini kok logatnya logat Papua. Karena saya sudah tinggal di Papua bang. 19 tahun saya di Papua. Oh, pantesan logatnya bukan logat Gorontalo lagi nih. Logatnya logat Papua. Untuk sekarang saya tinggal di daerah Papua bang. Papua mana? Papua pegunungan bang. Iya, maksudnya Papua Nugini kah, Wamena kah, Timika kah, apakah? Duga bang, daerah operasi merah. Waduh, itu banyak OPM-nya tuh, hati-hati. Woi. Ya bang. Ya hati-hati, banyak OPM-nya. Ini saja ini bang, contohnya ini saya open cam ini. Ini saja OPM ini. Mana OPM? Oh, OPM ini. Cuma mereka punya Tuhan juga bang. Jadi Iya, jangan salah. mau OPM, mau Kristen ya tetap punya Tuhan lah, gimana sih? Ya mereka. Kan masalahnya bukan masalah ketuhanan kalau OPM itu. OPM itu Operasi Papua Merdeka, organisasi, bukan masalah kalau OPM nggak punya Tuhan. OPM ya punya Tuhan lah. Tapi mereka kan berdomisili dengan kita bang. Aman itu. Kau buka dulu. Begitu bang. Aman itu. Ya, saya sudah mengikuti debat-debat Bang Juma, Bang Nandar. Favorit saya itu Bang Nandar. Ya, nggak usah favorit. Bang Juma hebat, bahkan beliau ini lebih tinggi ilmu daripada saya. Kata-katanya, retorikanya, diksinya itu Bang Juma hebat. Masing-masing kita ini debater Muslim ada kekurangan dan kelebihan. Saya nggak punya kelebihan, cuma andalan saya Ibrani dan Yunani. Itu. Jadi kita ini debater Muslim itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kita itu bagaikan satu tubuh. Ada mata tugasnya untuk melihat, ada telinga tugasnya untuk mendengar. Jadi jangan bandingkan mata dengan telinga, jangan bandingkan saya dengan Bang Juma. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita saling melengkapi. Jangan Itu dibandingkan sudah, hidung dengan telinga. Jadi jangan ada favorit-favoritan, ya, Abang. Bang Juma ambil ilmunya, yang lain diambil ibunya, Ustadz Wapi, Uniripa, semua kita sama, tujuannya sama. Makanya saya itu tenang. Kalau saya lihat nih Bang Juma kemana ya, kok nggak live, itu saya pantau itu. Kalau Bang Juma nggak live, saya live. Abang Kita saja, saling melengkapi, betul. Kita saling Abang melengkapi, saja. bukan ini yang paling hebat. Kalau dalam Islam itu bukan rival. Kalau dalam Islam itu bagaikan satu tubuh. Ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai telinga. Jadi jangan dibandingkan saya dengan Bang Juma, jangan bandingkan Bang Juma dengan Uniripa. Semua kita sama. Jadi jangan dipulah pilih ya. Silakan kalau saya live, ambil live saya ilmunya. Kalau misalnya di sini nggak ada oten nih, mau nonton Bang Juma, silakan. Karena kita bukan rival. Kalian nonton Bang Juma boleh, nonton saya silakan, nonton Uniripa. Misalnya debater Muslim lagi live semua nih, kalian boleh, di Nandar ini nggak ada oten nih, mau nonton Bang Juma aja, ada oten boleh, silakan. Karena tujuan kami ini bukan siapa yang paling banyak viewernya, siapa yang banyak koinnya, bukan. Tujuan kami itu mengantisipasi langkah preventif, upaya-upaya pemurtadan dan ya kristenisasi, cuma itu. Hah? Awas bang, aduh, aku ngeri ya. Iya Bang Nandar. Nanti saya masuk lagi sebentar Bang Nandar. Ya, siap ya. Selamat beraktivitas, selamat berdagang. Oke. Yuk.
Saya di Yuk, bawah dulu. Assalamualaikum. Pak Nandar. Nanti sebentar. Iya, iya, Pak. boleh, silakan. Iya, boleh, silakan. Salam Hormat toleransi. juga. Iya, alam toleransi juga. Halak Batak. Halak Batak open cam. Anda sudah bisa open cam? Belum bisa. Bisa, udah 3.000. Silakan open cam. Kalau malu pakai masker. Kalau rahasia pakai masker, boleh. Perasaan aku nggak pakai eho deh. Coba teman-teman, eho-nya masih ada kah? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Dicoba. Oke. Silakan Bang. Nah, Halak Batak mau lihat godang. Paulus adalah Mesias dan Bapa Elohim. Kita menginjili Halak Batak, saya Halak Sunda. Kita Indonesia ini ada Halak Sunda, ada Halak Batak, ada Halak Papua, ada Halak NTT, ya. Saya dengan Halak Sundanya, cela. Halo Bang. Kabur, baru gua tungguin sudah kabur, dasar noten. Baru gua tungguin sudah kabur. Open cam. Di sini roomnya wajib open cam. Alpi. Assalamualaikum. Bentar. Salam. Pasang gini dulu bentar ya. Bentar. Boleh. Open cam kan? Bisa. Iya, wajib. Siap. Teman-teman yang belum follow Alpi silakan di follow. Perasaan udah gua follow, ini kok nggak follow ya? Ini akun yang beda lagi Bang Nandar. Oh, akunnya banyak ternyata. Teman-teman yang belum Bukan. follow Alpi di follow. Akun Bang Nandar yang beda lagi nih nge-follow Afi. Oh yang iya. follow tuh Benar, akun yang satu lagi Bang akunku, Nandar. akun utama kena rungkat. Ini akun kedua ini. Ya, di Alpi gimana Dek? Kita bahas Bible tapi cuma untuk membaca doang nggak masalah kan ya? Enggak. Gimana? Enggak akan monolog. Kita mau bahas Bible tapi untuk membaca doang nggak masalah kan Bang Nandar ya? Maksudnya gimana? Ngebaca Bible kita bahas. Ya nggak apa-apa. Apa mau dibahas Ya apa? kita. Nah, pakai kisah para pewarta pasal 9 nomor 22. Nah, dari 21 aja boleh tuh. Nggak ada Yesusnya di situ. Iya, makanya Alfi. Coba Pi, gimana kritisnya Pi? tuh kalaupun dari 20 kita baca Bang. Di sini kan ada 2 kali LAI membuat terjemahan nama Yesus, tapi kan kalau di Greeknya kan nggak ada tuh. Dari 20 kalau kita misal kritis kan ya. Ya, sebentar 2 dulu. kali. DLP, sabar dulu ya, teman-teman di follow DLP. Dan ini yang DLP bahas ini adalah tentang Paulus adalah Mesias dan perubahan atau distorsi penerjemahan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-20 sampai 22. Jadi saya jujur Pi, saya itu sebelumnya nggak berani bahas si Paulus atau Yesus Kristus ada 2 itu belum berani karena saya belum punya data yang sangat klik, maksudnya data yang klik banget gitu. Ternyata ketika Bang Juma kemarin nampilkan ayat ini baru saya cek loh, iya nggak ada kata Yesusnya. Silakan Del Alpi lanjut. Teman-teman ini di bahasanya situ. Paulus adalah Kristus ya. Silakan Dek. Iya, yang pertama yang harus teman-teman ketahui dulu bahwasanya Kisah Para Rasul pasal 9 ini ditulis oleh Lukas. Nah, teman-teman bisa cek di Alkitab Sabda, Kisah Para Pewarta pasal 9 ini ditulis oleh Lukas. Nah, di sini Lukas menuliskan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia, kata ganti, ia merujuk kepada Saulus, membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia balik ke Saulus lagi membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus di nomor 22-nya ini itu sebenarnya nggak ada. Dia menggunakan kata hautos di sini. Kalau kita baca kan Saulos de Malon, ene dumamoto kai sunekinen tos yodaios tos katai kontas en Damasko sumbi bazon hoti hautos estin ho Kristos. Sumbi bazon ini kalau kita cek di
definisi itu bermakna kan mengajarkan, menginterupsikan, membuktikan gitu kan. Udah bener. Hoti bahwa hautos kata ganti orang ketiga ini kan artinya dia kan Bang ya. Dia betul. Dia. Mengajarkan, membuktikan bahwa dia adalah Kristus, adalah Mesias gitu kan ya. Nah, Betul. kalau kita baca secara konsistensi mengenai kata ganti orang ketiga, di sini kan ada kata ia muncul 2 kali yang dibalikan kepada nama Saulus. Nah, Alfi tuh pengen tahu kenapa sih LAI itu merubah hautos di sini itu ke Yesus, itu dasar penerjemahannya tuh eksegesis itu menggunakan disiplin ilmu seperti apa gitu. Kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang sanggup untuk menjawab ini nggak masalah, karena kalau kita baca secara literal hautos di sini kita naikkan mengganti nama Yesus, itu terbaca akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Nah, ini kalau kita baca korelasinya di Matius 4 dan 24 nomor 4 dan 5, ini warning dari Yesus loh. Betul. Ini warning dari Yesus. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Betul. Tapi kalau diganti kata Yesus di KPR 922 juga nggak nyambung. Karena dia membingungkan banyak orang katanya. Itu gak nyambung. Iya enggak? Gak nyambung. Coba aja diterjemahkan kata dianya. Misal, oh itu dianya kepada Yesus. Tetap gak nyambung. Karena masa di Damaskus dia membingungkan banyak orang. Sejak kapan Yesus ke Damaskus? Nah, itu. Teman-teman silakan diulangi Vi, karena oten-oten ini kadang kalau sekali itu nggak paham dia, harus dijejali bro, kayak orang kasih ya, kalau kita ngajar itu kan kalau orang nggak paham harus dijejali lagi, diulangi lagi gitu kan. Coba diulangi dari awal Vi, biar mereka itu paham gitu loh maksudnya apa gini. Tetapi kalau itunya tanda kurung kan oke lah ya, ini mah diterjemahkan secara literal loh, itu Yesus, itu nggak ada, itu nggak dibenarkan. Kalau dalam Quran kan misalnya Jibril tanda kurung Roh Kudus, nah, tanda kurung ini kan keterangan gitu kan. Kalau itu kan bukan tanda kurung, itu benar-benar terjemahannya menjadi Yesus. Sementara di dalam bahasa Yunani-nya nggak ada kata Yesus, nggak ada kata Yesus. Dijelasin lagi Bang. Oke, Alfi ulang pelan-pelan. Yang pertama, kisah para pewarta ini ditulis oleh Lukas, yang adalah seorang tabib, juru tulis Paulus gitu ya. Teman-teman bisa membacanya di Alkitab Sabda nanti teman-teman. Lalu Lukas membuat cerita di dalam kisah para rasul pasal 9 ini. Kita kalau baca dari 20 atau dari awal perikopnya itu begini teman-teman. Ya, Saulus dalam lingkungan saudaranya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ini berbicara soal Paulus. Betul. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Nah, masih berbicara soal Paulus. Nanti saya jawab di VT Bang Alfi. Langsung di atas aja, Ferudi. Langsung di atas, jangan di VT. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim. Nah, ada 2 kali terjemahan nama Yesus muncul di nomor 20. Betul. Kita baca, Kai eutheos entais sunagogais ekirosen ton Kriston. Di sini mengutip Kristus bukan Yesus loh. Hoti hautos bahwa dia estin adalah hohuios toteo, anak Elohim. Kan gitu. Jadi 2 kali nama Yesus muncul di terjemahan nomor 20 itu adalah hasil yang diada-adakan pihak penerjemah. Betul. Kita ke 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Nama Yesus ini, lagi-lagi kata Yesus itu nggak ada tertuang di original teksnya. To onoma toto. Toto ini kan dari kata hautos juga, kata ganti orang ketiga. Lagi-lagi ditambahkan nama Yesusnya di sini oleh terjemahan. Masalahnya di 22. Konsistensi rujukan kata ganti orang ketiga di sini merujuk kepada Paulus.
Nah, kenapa tiba-tiba pada kata ganti orang ketiga di ujung kalimatnya sumbi bazon hoti hautos estin hau Kristos, bahwa Paulus itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias atau Kristus. Ini kenapa diterjemahkan sebagai Yesus gitu? Betul. Nah itu bingung mereka nanti. Bingung. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Apakah Paulus yang mengenapi warning Yesus di Matius 24, teman-teman? Ya emang dialah. Siapa lagi? Ada indikasi. Ada indikasi. Emang dia. Jangan takut, jangan emang di dia. Viti, Ferudi, di atas saja Ferudi, jawabnya Ferudi. Mana berani Oten. Mana berani mereka. Eksegesis apa yang digunakan sehingga pada kata ganti orang ketiga di sini ditembak langsung kepada Yesus. Sementara 2 kali kata ia muncul di sini itu kembali kepada Paulus, kan gitu Bang ya? Betul. Nggak ada kata Yesus itu. Mau di Bubble Hub sekalipun nggak ada. Makanya aku kemarin tercengang itu. Ih bener kataku. Aku kemarin ngeliat Bang Juma itu. Bener nggak loh? Sama Kang Dito tuh. Aku kan cek langsung nih. Bener nggak nih? Nggak ada kata Yesus. Iya ternyata bener. Nggak ada kata Yesus. Oh, si Ferdi dia mau riset dulu. Ingat ya Ferdi ya, fundamentalku Matius 24. Itu satu pasal. Matius 24. Warning Yesus yang menyatakan bahwa penyesat itu datang memakai nama Yesus lalu berkata, "Akulah Kristus." Itulah si penyesat yang menyesatkan banyak orang. Betul. Sangat jelas kok dalam bahasa Yunaninya itu. Nggak ada kata Yesus. Karena bagaimana mereka paham, orang mereka nggak ngerti Yunaninya, bisa baca aja kagak, kalah sama Alpi. Tapi gini, meskipun ini pasti mereka itu dalam hati kecilnya berpikir, oh iya ya, oh ternyata begitu ya. Itu dalam hati mereka pasti mereka itu ini juga. Makanya tujuan kita ini bukan untuk memualafkan orang. Tujuan kita ini bukan untuk mau memastikan kalau mereka harus sadar, tidak. Tetapi tujuan kita itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhan, suruhlah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum, dan berdiskusilah bilatihi ahsan, dengan cara yang baik. Jadi meskipun di sini menyangkal, mungkin ketika mereka mau tidur, ketika mereka merenung, mereka oh iya ya, oh iya, itu bisa menggoncang iman. Makanya kita nggak boleh putus asa ketika menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, baligul ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Begitu. Oten langsung terkejang-kejang mereka. Mau naik, waduh pasti bubuk gitu kan. Iya. Nggak naik, iman terguncang gitu kan. Oke, ini ada yang naik nih. Coba